Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu hari peringatan turunnya Roh Kudus. Ini merupakan penggenapan firman Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kuduslah yang memanggil dan meneguhkan persekutuan orang percaya. Itulah gereja. Roh Kudus juga mengajar kita memahami kehendak Allah. Terimalah salam kami. Selamat Hari Pentakosta. Selamat Hari Pentakosta juga bagimu. Pada ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, kita diarahkan agar hidup dalam Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kepadanya lah kita belajar, dan di dalam dialah kita berjalan di dalam kebenaran." Ya Roh Kudus, tinggallah di dalam kami, buatlah hati kami bersukaria memuji-Mu senantiasa. Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan dan yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita datang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 102 ayat yang pertama. Otondi porbadiai bongoti. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh dengan damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 105 ayat yang pertama. Roma tondi parbadia. Roma tondi parbadia.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada perayaan turunnya Roh Kudus hari ini, tertulis dalam Galatia 5 ayat 25 sampai dengan 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 104 ayat yang kedua. Bongotima rohaku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada perayaan hari turunnya Roh Kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dosa kami. Engkau telah memanggil kami untuk hidup dalam Roh, dan perbuatan kami juga dipimpin oleh Roh. Namun, kami masih terpengaruh pada keinginan daging, dan hidup menuruti hawa nafsu, dan keinginan daging yang bertentangan dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, baharuilah hati kami, agar kata dan perbuatan kami juga diubah oleh Roh-Mu. Engkau memanggil kami ke dalam persekutuan yang diikat oleh kasih-Mu untuk mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan sosial bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Namun, iri hati, dengki, kesombongan, percideraan masih ada dalam diri kami. Juga egoisme dan mencari puji-pujian yang sia-sia. Ya Tuhan, mampukanlah kami agar kami menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus ke dalam diri kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus,
oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 475, ayat yang pertama. Hotoktong ihutonoko. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39a. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 461 ayat yang pertama. Songgop Tuhami. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 107 ayat yang pertama, Otondi Porbadiai, sambil menyampaikan persembahan kita. Yang pertama, Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu peringatan hari turunnya atau hari pencurahan Roh Kudus atau perningotan di hasasaur nitot di perbadia, tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 8 sampai 11. Saya akan baca untuk kita semua. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Topik Minggu Pentakosta saat ini adalah hidup dalam roh Tuhan, mengulu di bagasan todini di mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkembangan zaman secara perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat. Perkembangan dan perubahan itu juga menyentuh pola kehidupan beragama atau religi, termasuk pola kehidupan yang di dalamnya terdapat karakter hidup dan spiritualitas. Firman Tuhan hari ini hendak menyadarkan kita bahwa seperti apapun perubahan dan perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan, hendaknya seluruh kita tetap hidup dalam roh Tuhan, mengulu di bagasan todini di mata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam perayaan Pentakosta ini memberi pengajaran kepada kita tentang konsistensi hidup
orang yang mengaku sebagai milik Kristus dan telah didiami oleh Roh Kudus. Konsistensi itu paling tidak menyangkut dua hal utama dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, menggerakkan kita menuju perubahan atau transformasi hidup yang total, dan yang kedua adalah tentang menggerakkan hidup yang penuh kreativitas menuju kehidupan yang berpengharapan. Saudaraku, yang pertama, hidup dalam Roh Kudus akan menggerakkan kita menuju perubahan atau transformasi hidup yang total. Spiritual tidak dapat dipisahkan dari akar kata spirit atau roh. Spirit menjadi kata spiritual, yakni energi kehidupan sebagai sumber hidup, bernafas dan bergerak, berpikir dan merasa. Jika mengacu pada peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta pada Kisah Rasul pasal 2, kata roh disebut juga dengan kata spirit dengan menggunakan dunamein sebagai sifat utamanya. Dunamein menjadi akar kata dari dinamis, yakni kekuatan yang menggerakkan. Kekuatan Roh Kudus menjadi peristiwa transformatif bagi para murid Yesus atau para rasul, yakni dari rasa takut menjadi berani seperti Petrus, dari yang bodoh menjadi kreatif seperti para murid yang berkata-kata dalam bahasa yang dapat dimengerti, dari sekedar berkumpul menjadi persekutuan, sehingga gereja lahir dengan tugas panggilannya, koinonia, marturia, dan diakonia. Menurut Paulus dalam firman Tuhan ini, perubahan atau transformasi hidup yang total adalah manifestasi pertobatan untuk dosa-dosa khusus adalah perlu sekali untuk menjadi dasar pembaharuan hidup, baik jasmani dan rohani yang sungguh. Apabila pertobatan sejati terjadi, dosa-dosa akan terbuka dan diketahui, sehingga kebiasaan-kebiasaan duniawi ditinggalkan dan standar-standar rohani dikembalikan. Pada akhirnya hal tersebut akan menuju sebuah komitmen untuk perubahan sungguh-sungguh dalam hati dan gaya hidup orang di segala bidang. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, hidup dalam Roh Kudus akan menggerakkan hidup yang penuh kreativitas menuju kehidupan yang berpengharapan. Orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya adalah orang yang memiliki kemampuan yang kreatif dan unik, tidak mau kalah dan tidak mau dikalahkan oleh kesulitan, tidak mau dikalahkan oleh masalah, bahkan tidak akan pernah kalah oleh kematian. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan dalam diri kita, sebab firman Tuhan mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Maka jaminan kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita akan menjadi kekuatan nyata dalam mendorong semangat bagi seseorang untuk bergerak dan berkreasi dalam berbagai pemaknaan hidup, dalam memanifestasikan sebuah pengharapan bahwa kita dalam segala kefanaan ini sedang menuju kekekalan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Maka setiap langkah hidup semestinya penuh makna dan manfaat, meski harus kehilangan segalanya di dunia ini, atau bahkan kehilangan nyawa. Sebab kita semua akan dibangkitkan kembali dan menerima hidup yang kekal dari Allah kita. Maka dalam peringatan Pentakosta saat ini, firman Tuhan menyerukan bagi kita, hiduplah dalam roh Tuhan.
maka kuasa dan kekuatan Tuhan akan memandu kita menuju keselamatan kekal bersama Dia di sorga kelak. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari Pentakosta ini Engkau senantiasa membimbing, mengajar, dan menuntun kami di jalan kebenaran Tuhan. Curahkanlah roh-Mu bagi kami, agar roh-Mu itu yang menuntun kami, mengajari kami, membimbing kami di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga kami tidak hidup menurut kemauan dan keinginan daging kami. Sebab jika demikian, kami bukanlah milik Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami membuka diri kami, membuka hati dan seluruh kehidupan kami untuk diisi oleh roh-Mu. Masuklah ya Tuhan, berdiamlah dalam diri kami, agar roh-Mu yang menggerakkan, mendorong, dan memotivasi kami untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kami. Meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kehidupan yang dikendalikan oleh hasrat kedagingan kami, kepada kehidupan yang dituntun dan digerakkan oleh Roh Kudus. Berdiamlah dalam diri kami, berkenanlah bagi kami, dan biarlah tubuh kami adalah rumah Roh Allah yang akan menggerakkan kehidupan kami menuju kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 109 ayat 1, kita memberikan persembahan yang kedua untuk pekabaran Injil HKBP. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini.
Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa
kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.